Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih tahu kiri kanan, kamu dahsyat karena Tuhan Yesus. Kamu dahsyat karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kamu dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Haleluya. Pertama-tama saya mau sambut kita Shalom. Saya Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Bersama Yesus luar biasa. Haleluya. Nah, pagi ini adalah minggu terakhir dari bulan Maret. Besok kita memasuki bulan pemilu. Ya besok kita mulai tanggal 30 kemarin. Perhatiin saudara, tanggal mulai kemarin kita sudah mulai berpuasa. Amin. Sampai tanggal 20 kita kawal Indonesia supaya pemilu damai. Amin. Saudara semua, kita semua netral. Netral bukan berarti golput. Netral tetap memilih. Pilihannya bagaimana hati Tuhan dikasih buat saudara. Amin. Tapi harus milih. Tapi menerima perbedaan. Jadi itu netral itu artinya begitu saudara. Jadi ini pesan yang pertama bahwa saudara tolong bulan April tanggal 17 semua kita yang mau jalan-jalan tolong perhatiin Indonesia lebih baik. Saudara harus menjadi bagian dari bangsa ini untuk memilih pemimpin yang dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Karena pemimpin kita menentukan segala arah kepada bangsa ini mau kemana. Bisa paham ya? Jadi jangan a priori atau apatis. Sama aja. Udahlah gak usah milih. Salah. Kita bertanggung jawab. Pertama lewat doa. Lewat meminta kepada Tuhan. Yang kedua lewat kita memilih. Pemimpin yang berdasarkan aturan main yang sudah disepakati adalah pemilu. Itu saudara. Jadi semua harus memilih. Yang punya KTP. Siapa yang gak punya KTP? Ada yang gak punya KTP. Sampai saya pusing ngulanginnya ke negaranya. Hasan itu. Bertobatlah itu. Jadi saudara semua punya KTP ya. Tadi kemudian KTP ternyata nggak IKTP nggak apa-apa. Nah jadi saudara milih. Saya nggak sedang khotbahkan tentang pidato tentang pemilihan yang memilih apa tidak. Tapi saya sedang menyampaikan tentang gini. Di era Pentakosta yang ketiga ini kita sedang mengalami sebuah transformasi yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru. Ini AC-nya kurang dingin mungkin. Berapa derajat sini? 30 kayaknya nih. Karena saya lihat ada yang kipas-kipas di belakang. Jadi agak rileks sedikit tapi serius. Amin. Saya sebut satu orang namanya Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman itu seorang nabiah yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Di zamannya waktu itu, orang tuh ngalami lawatan Tuhan tuh bukan di gereja ini. Dari luar di sana dia udah ngalami lawatan Tuhan, saudara. Di jalan dia ngalami lawatan Tuhan. Oh, saya nggak ngerti. Ini orang luar biasa dipakai Tuhan waktu itu. Dan dalam kehidupannya memang tidak sempurna. Ada banyak hal yang dia lakukan yang salah. Tetapi pada intinya, pada waktu orang melakukan yang salah, ada Tuhan yang memperbaiki. Yang penting respon kita benar. Kathryn Kuhlman. Lalu saya mau cerita lagi satu orang lagi, namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini seorang pria yang parubaya yang dipanggil Tuhan di dalam setengah waktu hidupnya. Dipanggil di ladang Tuhan. Dia seorang yang reparasi pompa air. Maksudnya tukang bikin pompa air. Bukan bikin pompa, maksudnya masang pompa. Ya, seorang urusan pompa air. Dia nggak bisa baca tulis. Tapi pada waktu Tuhan memanggil dia, istrinya yang bantu bacain karena dia nggak bisa baca dan tulis. Tuhan bisa pakai orang ini. Banyak orang yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati bangkit. Nggak amin saudara. Saudara boleh baca di literatur, di sejarah yang kita bahkan di internet banyak diceritakan tentang orang ini. Apa rahasianya? Nah kita mau belajar rahasia ini. Dan kita mau praktek bersama-sama. Tentu setiap orang punya kadar berbeda. Saya sangat percaya saudara pun dipakai Tuhan. Yang dipakai Tuhan katakan amin. Yang percaya dipakai Tuhan katakan yes. Saudara pasti dipakai Tuhan dengan dahsyat. Asal saudara perhatiin apa yang mereka lakukan. Dua orang ini yang saya sebutkan tentu masih banyak lagi. Di Indonesia juga banyak orang-orang hebat yang Tuhan pakai juga. Tapi secara garis besar saya boleh tuliskan di sini. Yang pertama orang ini ada di dalam jam-jam doa dengan Tuhan begitu intensif.
Jam-jam doa bersama Tuhan begitu intensif. Intensifnya bukan cuma panjangnya jam berdoa dia, tapi bagaimana cara dia berdoa. Saya membaca dalam tulisan itu bahwa waktu mereka berdoa, dia berdoa itu seperti mengerang. Saya nggak tahu bagaimana mendefinisikan mengerang. Saya belum pernah bersalin, belum pernah melahirkan anak. Tapi bagi yang melahirkan anak katanya itulah yang disebut dengan groaning. Mengerang. Apa sih? Mengerang tuh? Ngeden. Mengerang. Wah, gitu. Lalu apa lagi? Intensif doanya. Di dalam doanya begitu kuat. Dia tidak pernah berubah untuk satu kata. Yesus. Saya nggak mengerti definisi tentang kata Yesus ini. Pasti kita tahu itu nama Tuhan Yesus kita. Amin. Tetapi di dalam kata Yesus yang dia katakan, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ada kedalaman rasa di dalam panggilannya. Dia berseru dalam nama Yesus. Wow. Dan saya melihat begini saudara. Itu Pentakosta kedua. Di era-era itu terjadi Pentakosta yang kedua. Pentakosta yang pertama kan di Yerusalem. Amin. Pentakosta kedua dimulai dari Wales. Lalu Azusa Street begitu besar. Ini terjadi luar biasa. Bahkan bergerak sampai ke Indonesia. Di Kalimantan saya punya senior namanya Pak Domitianus. Domingus. Kita manggil Domitianus. Pak Om Domi. Dia sampaikan bahwa di Kalimantan itu juga banyak hal-hal mujizat Tuhan lakukan di sana. Bahkan orang mati bangkit juga ada Tuhan buat. Melalui gerejanya. Melalui hamba-hambanya. Kepada diam begini saudara. Saya sedang bicara ini supaya saudara dan saya mulai melihat. Bahwa di era Pentakosta yang ketiga ini. Kita juga mendapatkan kesempatan. Katakan kesempatan untuk mengalami dipakai Tuhan. Yang mau katakan amin. Dengarkan ini, kalau kau saudara mau dipakai Tuhan, kita mengatakan dalam Yohanes pasal 14. Mengapa saya berani berkata begitu? Karena Yesus berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12, Yesus sendiri berkata begini. Baca sama-sama. 2, 3. Kamu dan saya, kata Tuhan, dia berkata kepada kita semua, pada saudara dan saya, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Dia berkata kepada para murid. Saya mengecek lagi semua di sini kita, apakah kita murid Tuhan Yesus? Amin. Yang murid Tuhan Yesus katakan haleluya. Berarti saya sedang bicara buat saudara seperti Yesus bicara kepada para murid waktu itu, dan kita sama-sama menangkapnya. Katakan amin. Boleh dikatakan, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Yang kata Tuhan Yesus begitu. Bahkan yang lebih besar daripada yang pernah kulakukan. Ini akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Karena aku kembali kepada Bapa. Kenapa begitu? Kenapa ada kata terakhir, aku kembali kepada Bapa? Karena perikop selanjutnya, Yesus menjadikan seorang penghibur. Selama Yesus dalam kurungan daging, artinya sebagai manusia daging, dia ada di luar kita. Amin. Dia ada di luar kita. Selama 2000 tahun lalu Yesus di luar kita. Dia ada di serta kita. Maka dikatakan waktu Yesus lahir disebut apa? Immanuel. Tuhan beserta kita. Tapi masih di luar. Tapi waktu Yesus naik ke surga, kembali kepada Bapa, dan Yesus mengutus Roh Kudus, yaitu Rohnya sendiri, kepada gerejanya, maka genaplah seluruh kerinduan Allah. Bahwa dia pengen aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Jadi kalau saudara membaca itu dalam pokok anggur, Yohanes 15, kata aku di dalam kamu dan firmanku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, maka kita akan mengasumsikan hanya firman dalam tulisan ini yang kita baca. Kita hafal di dalam kepala kita. Tapi sesungguhnya ayat itu sedang bicara satu kali kelak. Dalam ayat 15 itu bicara tentang apa? Satu kali kelak, aku benar-benar bukan yang kau baca. Bukan yang kau mengerti. Tapi aku benar-benar ada di dalam kamu. Dan kamu ada di dalam aku. Supaya apa saja yang kau minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu.
Dan kedua, saudara, mesti tangkap ini. Bahwa Tuhan mau melakukan karya yang dahsyat. Katakan karya yang dahsyat. Melalui saudara dan saya. Karena apa? Karena dia ada di dalam kita. Makanya pagi ini saya ingin mendorong semua kita untuk mulai peduli dengan pengertian-pengertian firman yang baru ini. Di dalam kelahiran yang baru, bahwa dia ada di dalam saya. Dia ada di dalam saudara. Maka dari itu siapkanlah diri kita untuk masuk dalam era mujizat di kelahiran yang baru. Katakan bersama-sama, Tuhan di dalam saya. Saya siap memasuki era Pentakosta, kelahiran yang baru. Tuhan Yesus berkati saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, cuma memang ada beberapa hal yang harus saudara dan saya mulai sepakat untuk memperbaiki. Ada satu kata, jadi hari ini tentang revival, judulnya revival, tapi subtemanya ada tentang belief atau percaya. Tentang revival, tapi subtemanya adalah belief. Mari buka dalam Alkitab kita, Markus pasal yang ke-11. Saya mulai dari dua tokoh tadi supaya saudara mulai punya bayangan, walaupun saudara nggak kenal dia, tapi saya tahu nanti depan saudara akan mengalami apa yang mereka alami, dan saudara akan berjalan bersama dengan apa yang mereka jalani. Markus pasal 11 ayat 12. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Berikutnya. Dan (14) 14, 2, 3. Maka dengerin ya. Ini mulai dari kisah ini. Ayat 12 saya bilang begini nih. Keesokan harinya Tuhan Yesus keluar dari Betania. Jadi kembali ke tujuan pelayanan. Dan dia merasa lapar. Saya nggak bahas laparnya. Ini nggak perlu dieksegese laparnya karena temanya bukan ini. Lalu yang kedua dia mulai melihat ada pohon ara yang udah kelihatan tumbuh daun. Kalau udah tumbuh daun biasanya bentar lagi akan berbuah. Tetapi pada waktu itu musimnya belum musim buah ara. Ayat 13. Ayat 14 dikatakan pada waktu Yesus melihat tidak ada buah satupun selain daun yang dia lihat. Yesus berkata, mulai hari ini tidak ada satu orang pun yang akan makan buah dari pohon ini. Oke, saudara berpikir ini apa-apaan Tuhan Yesus? Udah tahu bukan musim buah duren. Nyari duren. Kan ini kan agak nggak masuk akal gitu. Tapi coba saudara, kita ini nggak baca perikop kita tapi lompat ke ayat 20. Yang terjadi sesudah Yesus melewati satu hari itu dan besok harinya, ayat 20 bicara begini saudara. Ayat 20, 2, 3, pagi-pagi. Sampai ke akar-akarnya dia katakan sudah kering. Kemarin, ayat berikutnya dikatakan, lo teringatlah 2, 3, maka teringatlah Petrus akan iya saudara, saya mulai sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang perikop ini supaya kita mendapatkan satu gambaran bukan soal pohon ara yang kering. Tapi kenapa bisa kering? Kenapa bisa jadi meranggas seperti itu? Yesus sedang tidak buat ini saudara. Ada-ada aja sih. Tuhan membuat segala sesuatu untuk mengajar para murid. Mengajar saudara dan mengajar saya. Makanya kehidupan ini kan agak penuh misteri sepertinya. Tapi kalau kita menghayati hakikatnya adalah semuanya hanya untuk kita saudara. Tuhan lakukan untuk kita. Supaya kita lebih baik. Supaya kita belajar lebih lagi. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Berikutnya dikatakan begini saudara. 2, 3. Yesus menjawab mereka. Percayalah kepada Allah. Yang pertama percayalah kepada Allah. Berikutnya 2, 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa saya mulai bicarakan tentang ini supaya di Pentakosta yang ketiga, di era kelahiran yang baru, saudara siap bersalin dalam persalinan rohani saudara. Apa sih yang dimaksud itu saudara?
Bahwa Yesus sedang bicara kalau kau percaya. Percaya kepada siapa saudara? Kepada Allah. Kepada Tuhan. Katakan kepada Allah. Kepada Tuhan. Saudara percaya kepada Tuhan? Percaya yang bagaimana saudara? Percaya yang bagaimana? Karena ternyata kalau saudara percaya kepada Allah, Allah yang bagaimana? Allah yang bentuknya kayak apa? Kalau saudara mau bicara buat saya, dengan saya bilang gini, saya percaya. Pertama saya mulai garis bawahin satu-satu ya. Pertama kita harus percaya bahwa Tuhan tuh ada. Amin, Tuhan tuh ada. Tuhan tuh ada. Enggak kan enggak ada. Orang ateis bilang Tuhan enggak ada. Terserah. Tapi kita percaya Tuhan tuh ada. Kenapa? Karena kita udah ada hari ini. Iya kan? Ada engkong kita, Bapak kita karena engkong kita karena siapa? Dan ujung-ujungnya Adam dan Hawa kan? Adam dan Hawa karena apa? Enggak tiba-tiba jadi Adam dan Hawa, tapi karena ada tangan yang menciptakan dia, yaitu Tuhan. Karena itu kita semua percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang percaya bahwa Tuhan itu ada, katakan amin. Saudara percaya Tuhan itu ada. Yang kedua, saudara, Tuhan yang ada itu hidup selamanya. Jadi ada orang berkata Tuhan tuh ada batasnya. Enggak, Tuhan selamanya. Tuhan tuh ada, Tuhan tuh hidup. Bisa ngerti katakan amin? Yang kedua percaya bahwa Tuhan tuh mampu. Katakan Tuhan tuh mampu. Tuhan itu mampu. Tolong kita, semua kita. Tuhan tuh mampu. Yang percaya begitu saudara. Yang keempat saudara, Tuhan tuh mau. Tuhan itu mau menolong saya. Tuhan mau membentuk saya. Jadi masalahnya saudara, ada banyak yang mampu tapi belum tentu mau. Ada yang banyak mau tapi belum tentu mampu. Tapi Tuhan kita komplit berkata begini, aku nih hidup. Karena dikatakan akulah jalan dan kebenaran hidup. Dikatakan aku adalah hidup, aku ini hidup, aku ini mampu, dan aku mau menolong kamu. Kalau mungkin saudara sedang bergumul dalam ujian-ujian imanmu, ini hari ini, di era revival, dalam subtema percaya atau belief ini, saudara mesti membangun kepercayaan saudara dalam bentukan baru, yaitu pertama, definisi percaya sendiri. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup, Tuhan itu mampu. Tuhan itu mau menolong saya. Berkata bersama saya, Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tuhan itu mampu. Tuhan itu mau menolong saya. Yang percaya katakan amin. Dan saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Lah yang percaya ini saudara bukan cuma itu saja saudara. Tapi yang kedua dikatakan, engkau harus memperkatakan apa yang kau percaya. Kenapa sih hari ini dalam satu minggu ini saya coba siapkan renungan hari ini. Khotbah hari ini. Saya nggak tahu saya mau bicara apa. Sampai saya pengen menulis sesuatu, Tuhan bilang, tak usah tulis. Kamu akan, saya jelasin tentang Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23. Baca sama-sama. Markus 9 ayat 23. Sudah muncul di depan. Baca sama-sama. 2, 3. Ulangi ujungnya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Itu kejadiannya waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit ayan. Yang ngalamin sakit epilepsi. Seperti itu maksudnya. Berbusa. Kerasukan setan, kata orang. Yesus berkata kepada para murid. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tetapi kepercayaan itu nggak bisa cuma di dalam hati. Harus keluar di mulut. Percayanya itu keluar di mulut. Atau keluar di tindakan. Kalau saudara mau bilang tentang percaya, saya kasih saudara satu lagi saudara. Markus 16 ayat 17. Ini tentang percaya saudara. Markus 16 ayat 17. Baca sama-sama lagi. 2, 3. Mereka akan memegang ular. Sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan binasa. Bagi orang, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ternyata ini dampak luar biasa kalau jadi orang percaya, saudara. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Saya berdoa saudara mencatatnya dan mengingat ini. Roma pertama ayat 17, baca sama-sama. 2, 3. Ya, dikatakan orang benar itu akan bertolak dari iman menuju kepada iman, sebab kesimpulannya adalah orang benar akan hidup oleh iman.
Jadi orang benar itu orang yang dibenarkan Allah. Katakan orang yang dibenarkan Allah. Itu akan hidup oleh iman. Iman itu dalam bahasa sederhana, dalam kata sederhana adalah percaya. Jadi kalau saudara mau bilang, saya orang percaya, dengan sendirinya, lambat atau cepat, tapi pasti, saudara sedang dibenarkan Allah. Ulangi saudara, kalau engkau percaya, engkau membangun dalam iman saudara, percaya sungguh-sungguh saudara, lambat atau cepat, tapi pasti saudara akan berjalan dalam proses pembenaran Allah. Ini yang kata firman. Makanya saudara kan beberapa ayat ini pertama supaya kita semua bersama sepakat untuk membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan lewat apa saudara? Berkata, dikatakan kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjak ke dalam dan campak ke dalam laut. Balik ke tadi Markus pasal 11 tadi, saudara, ayat yang berapa tuh? Dikatakan tercampak ke dalam laut. Maka itu akan terjadi. Jadi kalau saudara berkata dalam hati saudara, masa sih? Ini ayatnya sudah bicara. Tuhan Yesus sudah ngomong. Saudara percaya bahwa kalau dia ngomong pasti dia genapi? Oh, saya sedang gumul ini, saudara, sedang hidupi ini, saudara. Saya sedang ajak saudara untuk bergumul dengan Tuhan dalam soal percaya. Saya katakan ini karena saya coba bawa kepada saudara tentang Yakub. Yakub waktu ketemu Esau kakaknya yang dia tipu itu, dia takut banget. Dia nggak akan mau ketemu. Dia sodorin anak-anaknya, dia sodorin istrinya, dia sodorin pertama-tama sebelum itu lembu sapi punya barang-barang dia kepada Esau. Esau nggak peduli katanya. Lalu makin takutlah dia dan semalam-malaman dia nggak mau tidur, dia mau bergumul dengan Tuhan. Dikatakan sampai menyingsing pajar, dia bergulat dengan malaikat Tuhan dikatakan. Sampai dia bilang, aku udah waktunya selesai nih, mau balik nih. Tapi dia bilang, enggak, aku nggak mau lepasin kamu kalau kamu nggak berkati saya. Sampai di buku pangkal hanya terpelecoklah si Yakub ini sebagai orang yang, ya memang kalau nama Yakub kalau sudah kakinya agak pincang berarti sudah digenapi dia. Jadi siapa nama Yakub nggak ada di sini ya. Ini lelucon aja sih. Kalau saya punya senior dulu waktu masih mudanya itu suka bawa motor kenceng, motor. Wah, satu kali dia pulang bekerja ya, ini namanya juga Yakub. Lalu jatuh, ini udah panggil Tuhan tapi jatuh. Lalu kakinya terplecok. Kakinya pakai pen di sini. Lalu dia, aduh gimana ya Tuhan ya. Wah, ini saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Kamu sudah menggenapi firman. Berarti kamu sudah menang atas Tuhan dan manusia. Iya dong. Berarti dia udah terplecok kakinya. Ini saya cerita seperti itu, saya bilang, artinya gini saudara, kita ini akan mengalami sebuah proses hasil dari proses pergumulan kita dengan Tuhan dalam hal percaya. Itu dalam proses yang nggak berhenti sama 1 menit, 2 menit, sejam, sehari, seminggu, sebulan. Enggak. Tapi terus menerus. Sampai waktu Tuhan perkatakan apa yang saya percaya. Itu adalah jalan paling simple, tapi jalan yang nggak mudah. Jadi saudara pertama harus percaya. Katakan percaya. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tuhan itu mampu. Tuhan itu mau. Ulangi, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tuhan itu mampu. Tuhan itu mau menolong. Tuhan itu mau menolong saudara karena dia mampu menolong saudara. Kenapa dia mampu menolong saudara? Karena dia hidup. Dia itu ada buat saudara. Makanya karena dia ada buat saudara, hidup, dia mampu, dia pasti juga mau menolong saudara. Asal kita ada dalam percaya kepadanya. Yang nangkap katakan amin. Yang kedua ini perkatakan apa yang kau percaya. Asal. Berikut lagi. Ayat berikutnya 2-3. Karena itu sampai ayat berapa tadi? Markus pasal 11 tadi. 24. Mari baca sama-sama. 2-3. Karena itu nah juga dengan berikutnya 2-3 dan ini mesti dipraktekin. Yang mau katakan amin nih. Karena di dalam hal ini saya ingin nanti setelah ini saya mau simpulkan menjadi satu bagian penting dalam pelayanan kita maupun pekerjaan usaha saudara. Kalau firman ini cuma sampai di tulisan dan kita mengerti doang, lalu kita nggak ngalami kesaksian hidup, dia jadi percuma, saudara. Kul kita juga jangan jadi percuma kalau cuma hanya makan-makan katanya.
tapi harus punya kesaksian. Nah, kesaksian bagaimana terjadi kalau nggak melakukan firman? Karena melakukan firman, maka terjadi kesaksian yang hidup. Amin. Yang kedua ini kau berkatakan apa yang kau percaya. Yang ketiga, saudara lihat ini, jangan bimbang. Asal kau tidak bimbang dikatakan, kau perkatakan kepada gunung ini beranjak. Asal kau nggak bimbang, saudara. Kata nggak bimbang di sana, saudara, karena saudara percaya, saudara sudah perkatakan. Kenapa nggak bimbang? Karena engkau sudah melihat. Saya coba mengilustrasikan ini kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid waktu itu. Waktu murid Tuhan Yesus melarang anak-anak mendekati Yesus untuk diberkatin. Tuhan Yesus mengambil seorang anak lalu mendudukkan di tengah-tengah para murid dan berkata, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak ini, anak kecil itu, dia nggak akan layak menerima kerajaan Allah. Tidak akan ada tempat dalam kerajaan Allah. Oke, dengar ini ya. Siapa yang tidak menyambut anak-anak ini, menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Saya ambil salah satu yang berkaitan dengan ini, saudara. Beberapa kali saya bikin contoh yang sederhana dan ini pelajaran waktu saya School of Workers, pelajaran tentang pekerjaan untuk pekerja, para pekerja. Bagaimana seorang anak kecil waktu dia duduk di depan bapaknya atau di depan kakaknya atau di depan bapaknya lah, saya ngomong itu, depan bapaknya, dan bapaknya berkata, "Nak, nanti setelah pulang sekolah, kamu rajin ya sekolah, nanti setelah pulang sekolah, nanti papa akan belikan kamu es krim. Pokoknya nanti papa beliin es krim. Kamu mau es krim apa, Nak? Oh, aku mau es krim ini, Pak, yang warnanya ini, Pak, yang rasanya ini, Pak. Oke. 1 atau 2? Oh, 2, Pak, 2. Oke, 2. Papa belikan. Ini belum sekolah. Papanya bilang nanti kalau sudah pulang sekolah. Tapi hari itu, detik itu waktu bapaknya oke, bapak akan belikan, bentar, setelah kamu pulang sekolah. Tapi detik dia mendengar kata oke bapaknya, di kepalanya dia, di imajinasinya dia, di bayangannya dia sudah melihat 2 es krim itu dengan rasa yang dia pilih, dengan warna yang dia pilih. Itulah iman. Yang bisa ngerti bilang amin dulu nih. Saudara harus punya ini nih. Engkau sudah menerimanya. Sudah membaca nih, sudah menerimanya. Padahal belum. Tetapi dalam imajinasinya, dalam dunia imannya, percayanya sudah kelihatan. Seorang pemimpin gereja cukup besar dan bahkan terbesar waktu itu di dunia, mengajar tentang ini, saudara. Kalau saudara mau berdoa, tapi ini saya nggak anjurkan, ini bukan pengajaran doktrinal gereja kita, tapi saya cerita tentang percaya. Harus mulai bisa melihat dalam dimensi iman. Misalnya begini, saya mau rumah, Tuhan aku doa buat rumah. Rumah yang kayak apa? Pokok rumah deh. Yang jelas rumahnya apa katanya begitu. Oh ya, patutnya kalau saya ini ya tipe 36 deh. Berarti dia ngukur dirinya cuma 36. Tapi waktu itu diajarin, minta iman yang cukup besar sedikit, jangan kecil-kecil gitu loh. Oke lah, saya bilang 45 deh. Kalau 36 nggak boleh, 45 deh. Lalu warnanya kayak apa? Oh kayak ini. Ini saya nggak sedang mengajar saudara seperti itu. Maksudnya sini contoh ya saudara. Lalu dia lihat tuh bangunannya kayak ini, warnanya kayak itu, ukurannya kayak ini, kurang lebih begitu. Lalu dia bilang, "Bah, dan sekarang perkataan terima kasih Tuhan buat rumah yang Tuhan sudah beri." Dia tidak sebutkan spesifikasinya, tapi dia sudah sebutkan apa yang Tuhan sudah beri. Entar jadi apa kita nggak tahu, tapi percayalah, apa yang dibayangkan kita nih, apa yang dia imanin, Tuhan akan memberinya. Tapi asal sejalan dengan kehendak Tuhan. Tuhan, aku pengen minta rumah saudara saya, Tuhan. Jangan rumah saudara, entar saudaranya tinggal di mana? Doa yang melanggar firman, maksud doa yang menyusahkan orang lain gitu, saudara. Ya saudara nempatin rumah saudaranya nggak punya rumah lagi. Mungkin karena utang sama saudara lalu diambil alih. Wah, nih genaplah firman Tuhan. Apa yang ku minta didapat. Itu namanya jahat namanya. Jadi waktu saya baca itu, iya. Dan sebagian besar mereka mengalami. Itu ya saya anggap itu nggak 100% seperti itu. Tapi paling tidak mirip-mirip begitu. Bahwa apa yang kau imani, asal kau nggak bimbang. Karena gini saudara. Kebimbangan itu sama seperti benih yang jatuh di dalam semak duri. Semak duri. Kebimbangan itu sama seperti benih yang jatuh di semak duri. Imannya tumbuh, tapi dalam iman yang bertumbuh ada namanya dunia, duri. Tadi dikatakan apa? Angin pengajaran,
pandangan manusia tentang diri kita. Saudara, itu pengaruh, saudara, pengaruh yang cukup banyak. Itu yang ketiga, jangan bimbang. Yang keempat, dikatakan sekiranya kalau ada satu orang bersalah kepadamu, agar doamu, percayamu itu dijawab Tuhan, imanmu itu bulat dan benar-benar diterima Tuhan, sempurna, dikatakan, ampunilah kesalahan orang. Mengampuni kesalahan orang lain. Saya lihat di sini mukanya sudah mengampuni semua nih. Saya percaya nih, semuanya udah nggak ada simpen kesal sama siapa. Tapi kalau ada masih simpen, buru-buru lepasin. Kalau pengen mengalami itu kelahiran baru. Di Pentakosta yang ketiga ini kita pengen mengalami sebuah terobosan. Saudara mesti ampuni. Selain Alkitab berkata bahwa barang siapa membenci saudaranya dalam hati, dia sudah menjadi pembunuh manusia, dikatakan. Dan tidak ada tempat atau kerajaan sorga, tempat di sorga bagi pembunuh manusia. Itu nggak ada. Jadi dengan yang kata bahwa kalau itu aja udah bahaya, apalagi nih kita ingin selain kita nanti setelah meninggal masuk sorga, tapi di dunia ini apa yang kita doakan Tuhan menjawab. Amin nggak? Coba cek. Ada masih kesel nggak? Coba lihat kiri kanan. Udah ya? Udah nggak ya? Udah benar, udah aman. Kalau ada, beresin. Kalau ada, beresin. Saya ingin aja saudara lihat ini. Yuk. Saya ingin putarkan, yang muterin media. Satu video pertama tentang kaleidoskop dunia, tentang nabi-nabi yang ada dalam kekurangan. Jadi persiapkan itu punya videonya atau klip ini. Yang pertama. My dears, Yakub adalah seorang penipu. Petrus pernah menyangkal aku. Daud terlibat perselingkuhan. Nuh adalah seorang pemabuk. Yunus selalu lari dariku. Paulus pembunuh yang keji. Marta seringkali khawatir. Thomas muridku yang peragu. Sarah tidak sabaran. Gideon seorang penakut. Musa utusanku yang gagap. Sakeus yang pendek tubuhnya. Janganlah kamu minder dan merasa tidak layak. Aku sanggup memakai setiap kamu dengan apa adanya dirimu untuk melakukan kehendakku. Dunia akan selalu mencari orang yang terbaik, terpandai, terkuat, dan terhebat. Namun aku tidak demikian kepadamu. Aku katakan kepadamu, tidak ada orang yang sempurna. Siapapun dia memiliki kekurangan dan kelemahan, baik dalam penampilannya maupun karakternya. Aku sanggup memakai kelemahan dan kekuranganmu untuk kemuliaanku. Anugerahku menjadi sempurna di dalam kelemahanmu. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Tuhan berkati saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. My dears, saya percaya waktu saudara ada membaca ini cuplikan yang cukup bagus. Saya mengambil saudara untuk saudara. Semua tidak ada yang sempurna, tetapi siapapun bisa disempurnakan Tuhan, asal kita mau belajar taat hari ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku. Saya ingin coba saudara dengarkan ini sekali lagi, bahwa ada satu perkara dalam hidup ini yang kurang dari hidup kita adalah melakukan segala firman. Yang sering kali kita tahu, kita banyak tahu firman, tapi kurang kita mau melakukan firman. Tapi saya katakan pagi ini bahwa setiap kita akan mengalami terobosan, revival. Belief itu akan menjadi bagian kita. Karena setiap orang-orang di sebelum kita ini ada. Mereka mengalami semua kekurangan. Tapi di balik kekurangan itu, mereka tetap setia kepada Tuhan dan membangun kepercayaannya kepada Allah. Dan saudara dengar ini, kalau saudara ada duduk di situ bersama kita di sini, jangan kecil hati. Tuhan sedang membangun hidup saudara. Pekerjaan saudara, usaha saudara, sekolahmu, kuliah, bisnismu, rumah tanggamu, dan pelayananmu, ada Tuhan di sana. Percaya bahwa Dia tuh ada. Yesus tuh hidup. Yesus tuh mampu. Yesus tuh mau menolong kita. Dan saya ingin aja saudara melihat satu lagi klip buat kita hari ini. Ini saya mau ceritakan tentang seorang olahragawan dari satu bangsa namanya Tanzania. Ini nggak ada terjemahan algunos teksnya. La recompensa es algo personal. El saber que terminarán lo que fueron enviados a hacer.
Ada perlombaan maraton kelas dunia tahun 1968 di Poco Mexico después City. de una hora que Mamo Wolde atravesara Kurang la lebih ada línea de meta, 400 peserta. John Stephen Aquari de Tanzania se Ini aproxima dari al estadio. Tanzania, nama El Stephen último John Stephen hombre en Aquari. completar la jornada. Una voz le llama de muy dentro y le dice Dalam que perjalanannya dia así mengalami que él kecelakaan. Dalam artian dalam berlari dia tiba-tiba terjatuh. Dan dia tertinggal begitu jauh dari teman-teman yang lain. Perlombaan sudah selesai. Karena semua pemenang sudah ditentukan. Juara 1, juara 2, juara 3 sudah ditentukan. Tapi orang nggak bisa pulang sebenarnya. Karena apa? Karena satu orang belum selesai lari. Namanya John. Akhirnya karena udah begitu lama, banyak juga penonton yang tidak sanggup menunggu lama lagi, dan sebagian besar mereka pulang meninggalkan stadion. Tapi dia terus berjalan. Orang-orang bilang sama dia, John, sudahlah, berhenti, kita mengerti. Tapi dia tetap berlari sampai masuk di lintasan terakhir. Kalau saudara melihat stadion yang begitu besar itu sudah banyak ditinggalkan oleh penonton. Karena memang penjuaranya sudah ditentukan. Juara 1, juara 2, juara 3. Tapi begitu John masuk ke dalam lintasan itu, yang ada di situ mereka berdiri, standing Después applause. todo fue escrito. Hoy hemos visto a un joven corredor africano que simboliza lo más fino del espíritu humano. Un desempeño que da real dignidad al deporte. Un desempeño que enaltece el deporte de su categoría de hombres maduros jugando en los juegos. Un desempeño el cual le da un significado a la palabra Saya valentía. nggak bisa terjemahin saudara Al ini. honor de John Stephen Aquari de Ini kecepatan Tanzania. dia ngomong. Mau saya pelan-pelan saudara. Oke saudara, saya ingin jelaskan sedikit ini. Tal vez las palabras de John Stephen Ya, Aquari cukup. resumen todo lo que es cierto sobre el espíritu de los humanos. Cuando se le preguntó el por qué no se rindió, él simplemente contestó: Ya, mi país no me envió 5.000 millas perhatiin ini hasta saudara aquí. ya. Waktu dia masuk di lintasan itu, semua orang berdiri tepuk tangan. Wow, dia tetap lari, dia fight dalam hidup ini. Mungkin jatuh bangun dia bisa lewatin, tetapi dia tetap fight sampai dia selesaikan lari lintasan itu. Dan wartawan berlari di belakang dia ngikutin. John, aku mau wawancara. Dia cerita, ini nggak ada di situ memang. John ditanya, kenapa kamu berhenti? Padahal kalau kamu berhenti, orang maklum karena kamu kecelakaan. Tapi John berkata kepada wartawan yang mewawancarai dia, negeriku Tanzania mengutus aku bukan hanya untuk mengawali pertandingan, tapi untuk mengakhirinya dengan baik. Saudara, hari ini kita mau mulai dari kata iman. Percaya. Perkatakan apa yang kau percaya. Jangan bimbang. Seraya kita mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita dengan kita memperbaiki apa yang kita lakukan. Tuhan mau pada ujungnya di revival Pentakosta yang ketiga ini kita akan pulang sebagai pemenang. Sebab orang benar akan hidup oleh iman. Hari ini firman ini datang kepada kita dan saya dan saudara, dan Tuhan ingin respon kita yang benar. Walaupun kita belum melihat secara kasat mata, tapi lihatlah dengan kacamata iman kita, dengan mata iman kita. Apa yang kau sedang gumuli, Tuhan sedang menjawabnya. Saat ku tak melihat